Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcella Salsabila dengan NIM 22 akhir 149 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan Biostatistika. Di sini saya akan mempraktekkan tahapan pembuatan peta tematik. Peta tematik yang akan saya buat adalah sebaran jumlah balita pendek di Kabupaten Jombang. Pertama-tama kita akan mendownload peta Indonesia di gadm.org. Di sini setelah kita buka, bisa diklik data, kemudian akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, di halaman ini kita akan klik country. Kemudian kita pilih Indonesia. Nah, kemudian kita download untuk yang shapefile ini ya teman-teman. Karena saya sudah memiliki file yang sudah di-download, maka akan saya masukkan file saya sendiri. Di sini untuk tampilannya kan seperti ini, ada gadm41_idn_0, kemudian ada _1, _2, _3, _4. Perbedaannya adalah untuk batasan wilayah ya teman-teman. Untuk _4 ini batasannya adalah desa, _3 batasannya kecamatan, _2 batasannya kabupaten, _1 batasannya provinsi, kemudian kalau 0 langsung Indonesia. Di sini saya akan menggunakan yang _4, batasannya adalah desa. Jangan lupa yang diambil adalah yang SHP ya teman-teman. Kita langsung masukkan ke QGIS. Kenapa saya mengambil _4 batasan desa? Karena rencananya saya akan membuat peta tematik ini sebarannya itu per puskesmas teman-teman. Jadi karena puskesmas kan batasan wilayah kerjanya kan desa. Jadi saya memilih _4. Di sini kita filter dulu. Kita ambil yang Kabupaten Jombang. Di sini cara filternya klik kanan filter, kemudian kita cari name _2. Tadi name yang _2 itu kabupaten atau kota ya teman-teman. Kita sama dengan klik all, kita pilih Jombang. Nah, ini Jombang. Klik 2 kali, sudah masuk di sini. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita akan select untuk wilayah Jombang. Kita pilih ini. Kemudian kita blok. Nah, kemudian kita akan ekspor teman-teman. Klik kanan, kemudian ekspor. Pilih yang kedua. Kenapa kita ekspor? Di sini kita ekspor menjadi file tersendiri ya teman-teman, shape file tersendiri. Untuk namanya bebas, saya akan namai Jombang. Bisa klik OK. Kemudian untuk yang GADM ini akan kita remove karena kita sudah memiliki shapefile Kabupaten Jombang sendiri. Takutnya ketika kita mengotak-atik shapefile Kabupaten Jombang ini GADM-nya rusak. Jadi kita remove. Kemudian kita akan joinkan dengan file Excel. Di sini file Excel-nya, ini file Excel saya, berisi kecamatan, desa, kemudian puskesmas. Jadi setiap desa itu sudah memiliki wilayah puskesmas sendiri, kemudian ada jumlah balita pendek dan persentase balita pendek. Data ini saya dapatkan dari profil kesehatan. Untuk profil kesehatan Kabupaten Jombang bisa di-download by Google ya teman-teman. Tinggal diklik kemudian di-download. Di sini saya menggunakan yang tahun 2023. Untuk memasukkannya bisa langsung digeser saja. Di sini saya namai Puskesmas Jombang ya untuk file tadi. Tinggal saya geser ke QGIS. Nah, ini sudah masuk. Sebelum itu teman-teman, untuk shapefile Jombang ini dicek dulu ya atributnya. Karena kita cek yang name _4. Name _4 ini desa teman-teman.
Karena di name underscore 4 ini di desa ada beberapa desa yang namanya sama teman-teman. Kita cari contoh yang namanya sama ya. Nah, ini ada desa Blimbing. Desa Blimbing Kecamatan Gudo dan desa Blimbing Kecamatan Kesamben. Nah, ini harus diedit teman-teman. Untuk pengeditan sendiri biasanya saya tulis Blimbing 1, Blimbing 2, dan seterusnya kalau ada nama-nama desa yang sama. Untuk cara editnya, di pojok kiri atas itu ada gambar pena, namanya itu toggle editing mode. Nanti diklik, kemudian langsung kita editkan di Blimbing tadi. Nah, tinggal diklik 2, kemudian edit. Setelah diedit seperti ini. Nah, ini saya edit jadi Blimbing 2. Nah, kemudian jangan lupa dicek sampai ke bawah ya teman-teman. Di sini kira-kira ada 300 desa, bisa dicek dan dipastikan tidak ada nama desa yang sama. Kemudian bisa diklik kembali tadi toggle editing mode di sebelah pojok kiri atas. Nanti muncul seperti ini, bisa di save teman-teman. Ini tidak saya save karena saya sudah memiliki shape file Jombang yang sudah saya edit sendiri. Untuk Jombangnya ini yang sudah saya edit. Kita pilih yang SHP ya teman-teman, karena QGIS ini bacanya itu yang file SHP. Untuk yang sebelumnya saya remove teman-teman, karena mungkin kalau teman-teman belum edit bisa diedit terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya akan joinkan, sebelumnya akan saya tampilkan untuk yang sudah saya edit. Ini cara mengurutkan itu diklik untuk judulnya ini teman-teman. Nah, ini yang sudah saya edit seperti Blimbing 1, Blimbing 2. Kemudian ada banyak ya teman-teman. Nah, ini ada gedangan 1, gedangan 2. Ini ada yang sampai 4 teman-teman yang sama. Ini hutan 1, hutan 2, hutan 3, hutan 4. Nanti jangan lupa dicek sampai bawah ya teman-teman. Kemudian note lagi teman-teman, untuk penulisan desa dan kecamatan harus sama dengan atribut teman-teman. Untuk spasi dan besar kecilnya huruf itu harus sama, karena kalau tidak sama tidak akan terbaca kalau dijoinkan. Jangan lupa dicek ya teman-teman. Setelah itu dimasukkan, setelah itu kita akan join. Klik kanan, properties, dan join. Ini joinnya, diklik plus di sebelah pojok kiri. Nah, ini layer yang akan kita joinkan adalah Puskesmas Jombang, karena tadi nama Excel saya ini Puskesmas Jombang. Untuk join fieldnya yang kita joinkan desa teman-teman. Untuk ini biasanya isinya itu variabel yang sama antara shapefile dengan Excel. Di sini saya akan menggunakan variabel yang desa. Yang dari Excel namanya desa, yang dari shapefile Jombangnya, Jombang editornya namanya name underscore 4. Kemudian kita centang yang joined field. Nah, ini. Kemudian saya akan memilih jumlah balita dengan puskesmas, agar nanti di atribut Jombang editednya itu muncul puskesmas dan jumlah balita pendeknya. Kemudian setelah dicentang, klik OK. Kemudian jangan lupa klik apply dan klik OK. Untuk memastikan, kita cek di atribut lagi. Kita geser sebelah kanan, apa sudah muncul. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Ini untuk nama puskesmasnya, dan ini untuk jumlah balitanya. Ini juga harus dicek sampai bawah teman-teman. Dipastikan jangan sampai ada yang nol, karena kalau sampai ada yang nol berarti ada kesalahan dari penulisan. Nah, sudah kita pastikan tidak ada yang nol. Kemudian kita akan dissolve teman-teman. Untuk dissolve-nya
diklik jombang edited-nya yang shapefile, kemudian pilih vektor. Sebelah raster itu nanti ada vektor teman-teman, kita pilih geoprocessing dan pilih dissolve. Untuk dissolve ini menggabungkan teman-teman. Jadi kan awalnya wilayahnya itu dibagi per desa. Nah, di sini kita akan dissolve, kita akan gabungkan karena yang saya mau adalah wilayahnya ini per puskesmas. Jadi kita dissolve-nya per puskesmas. Nah, ini untuk per puskesmasnya ya teman-teman. Kita run. Nah, kemudian kita klik, kalau sudah komplit ini teman-teman, kita klik close. Nah, ini yang sudah di dissolve teman-teman. Ini perhatian buat teman-teman ya, karena sebenarnya GADM itu tidak benar-benar sempurna. Contohnya kita lihat ini. Nah, ada satu poligon di sini teman-teman. Nah, maaf, kita buat seperti ini. Nah, ada satu poligon di sini teman-teman. Poligon ini kita lihat di sini itu masuk puskesmas Tapen. Untuk nama desanya Bakalan Rayong dan kecamatan Kudu. Untuk kecamatan Kudu sendiri padahal itu ada di sini teman-teman, tapi dia terlempar di sini. Ini karena kita pakai file GADM, ini normal teman-teman. Kalau tidak benar-benar akurat seperti ini. Mungkin teman-teman kalau mau mengedit by atribut juga boleh, silakan diotak-atik. Untuk di pembuatan ini akan saya biarkan saja karena kecil ya, mungkin saya pikir tidak akan terlalu berpengaruh karena ini juga kelemahan dari GADM sendiri. Mungkin kalau teman-teman ingin tidak ada kelemahan seperti ini, celah seperti ini, bisa membuat peta sendiri teman-teman. Karena kita petanya kan dari gadm.org, jadi nggak apa-apa lah ya. Untuk selanjutnya saya akan labeling, saya akan beri nama single label. Saya akan beri nama ini per puskesmas, jadi value-nya jangan lupa diganti karena saya mau per puskesmas, jadi saya pilih value puskesmas. Kemudian saya buffer biar lebih terlihat ya teman-teman. Di buffer itu ada putih-putihnya di pinggirnya ini. Oke. Kemudian saya akan warna. Oh ya teman-teman, note ya, setelah di dissolve akan muncul shapefile lagi yang sudah di dissolve. Jadi untuk file yang belum di dissolve itu masih ada di sini. Ini mungkin karena jika tidak dibutuhkan lagi nanti bisa di remove. Di remove tinggal klik kanan kemudian remove, tapi di sini akan saya biarkan saja karena tidak terlalu mengganggu. Kemudian saya akan mewarnai untuk peta yang sudah di dissolve di properties. Saya akan mewarnai sesuai dengan jumlah balita pendeknya. Kita pilih properties kemudian simbologi. Di sini saya akan menggunakan graduated teman-teman. Untuk value-nya, value ini saya akan mewarnainya berdasarkan jumlah balita pendek per puskesmas. Nah, sudah saya masukkan. Untuk warnanya bisa dipilih di sini. Nah, ini ada banyak warna ya teman-teman, namun saya akan memilih untuk yang merah ini. Karena graduated itu modelnya itu dari warna yang dari muda sampai terang seperti itu teman-teman. Kemudian untuk modenya saya akan pilih yang equal interval, yang nomor 2 ini. Nah, di sini akan auto membagi seperti ini teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman mau klasifikasinya seperti jumlahnya mungkin mau yang 3 atau 4 atau dibagi lebih banyak lagi, itu bisa diganti di sebelah sini. Namun ini sudah cukup dibagi menjadi 5 menurut saya. Di sini juga bisa diedit ya teman-teman, untuk jumlah-jumlahnya, legendnya bisa diedit, value-nya juga bisa diedit.
Namun di sini menurut saya untuk peta saya ini sudah sesuai. Jadi bisa saya apply. Kemudian oke. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa kita cek ya. Untuk contohnya ini adalah Puskesmas Sumembito. Puskesmas Sumembito ini jumlahnya 228 balita pendek. Nanti akan beda dengan yang warna ini teman-teman. Nah, jadi setiap warna itu melambangkan value dan legend masing-masing sesuai yang kita arahkan sebelumnya di simbologi. Nah, sebenarnya ini sudah bisa dibuat peta, ditata, namun saya akan menambahkan quick map service. Nah, di sini saya akan menambahkan Google Road. Nah, seperti ini. Saya tambahkan karena biar terlihat lebih cantik ya teman-teman. Nah, bisa kita tata seperti ini. Kemudian kita klik project di pojok kiri atas. Kemudian kita pilih layout manager ini. Nah, kita create, karena sebelumnya kita belum membuat peta tematik dari ini. Kita create, kita beri judul sebaran jumlah balita pendek Kabupaten Jombang. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah kanvas untuk membuat peta tematik. Di sini sebenarnya berkreasi dengan peta tematik ini bebas ya teman-teman. Untuk kreasi yang akan saya buat, awalnya saya akan membuat add shape di sini sebelah kiri ini. Saya akan memilih rectangle. Nah, untuk tips ini jangan terlalu mepet ya teman-teman, karena itu akan mengganggu estetika, karena nanti kita akan mencantumkan koordinat, jadi biar ada tempat untuk koordinatnya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan mapnya. Di bagian atas itu nanti ada add item. Nah, ini, maaf ini tertutup ya teman-teman. Ini bisa ditambahkan semuanya, ada add map, add label, not arouse, single bar, bisa dipilih. Untuk pertama saya akan menambahkan map yang akan kita buat tadi. Nah, saya akan tambahkan seperti ini. Nah, bisa kita tunggu ya teman-teman, masih rendering map. Nah, kemudian kan ini terlalu kecil, bisa kita atur di scale sebelah kanan ini. Ini bebas, tidak ada aturan, jadi kalian bisa trial error. Di sini saya menggunakan ukuran 250.000. Nah, karena saya sudah trial error, jadi saya sudah tahu ukuran untuk laptop saya sendiri. Jadi setiap laptop itu berbeda teman-teman. Teman-teman bisa trial error kalian sendiri. Di sini untuk peta saya menggunakan skala 1:250.000. Di sini kita akan menambahkan grid. Nah, ini ada grid, bisa kita tambahkan. Diklik, kemudian klik plus, klik gridnya, kemudian kita modify. Di sini untuk X-nya saya akan menggunakan 0,25. Di sini akan muncul, akan muncul grid seperti ini teman-teman. Kemudian untuk Y-nya juga akan saya buat 0,25. Teman-teman bisa mencoba sendiri bagaimana nanti modeler gridnya. Karena saya mau tidak ada tampilan garis seperti ini,
Jadi untuk grid type-nya saya pilih yang ini paling bawah. Namun kenapa kita tetap pilih grid padahal tidak mau dicantumkan? Karena di sini saya akan menggambar koordinatnya. Kita klik yang draw coordinate. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Ini pembagian koordinatnya sesuai dengan grid yang XY yang kita 0,5 tadi. Kemudian ini juga bisa diatur. Nah, ini tadi koordinat sebelah sini awalnya kan mendatar, kemudian saya miringkan. Awalnya horizontal, kemudian saya buat vertikal. Ini bisa di model bebas ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan menambahkan scale bar. Kita tambahkan by add item yang di atas. Nah, saya akan menambahkan scale bar. Ini bebas untuk peletakannya, namun saya akan memilih di sebelah sini. Untuk scale barnya ada berbagai style, bisa dipilih. Saya akan memilih ini. Oke. Sebenarnya ini juga bisa diedit-edit seperti ini ya teman-teman. Ini sesuai keinginan teman-teman sendiri. Kemudian saya akan menambahkan north row. Ini bebas ditambahkan di mana, pojok kanan atas bisa, bawah bisa. Namun saya akan tambahkan di sini. Nah, untuk north row ini modelnya juga bisa kita ganti, bisa kita ganti-ganti. Ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun saya akan memilih yang ini. Nanti ini atasnya ada tulisan N seperti itu. Kemudian warnanya juga bisa diganti. Saya akan memilih warna merah membara. Nah, mungkin ini akan lebih cantik di sini ya teman-teman, biar tidak terlalu kosong. Tapi bebas ya teman-teman untuk peletakannya. Kemudian saya akan menambah rectangle lagi di sebelah kanan. Bisa kita sesuaikan. Mungkin kotak yang pertama ini kurang lebar ya. Biar bisa agak lebar. Nah, di sini nanti akan saya isi dengan logo, judul, instansi, sumber, dan legenda. Bisa diisi macam-macam. Di sini awalnya saya akan masukkan logo terlebih dahulu. Ini bisa disesuaikan dengan instansi teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya akan masukkan logo Universitas Jember dan fakultas saya. Kemudian ini ada logo fakultas saya, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Nah, terlalu besar ya logonya. Kita sesuaikan ya teman-teman. Mungkin bisa di note lagi untuk pembuatan peta tematik ini sesuai kreasi masing-masing ya teman-teman. Jadi tidak harus seperti ini. Namun biasanya untuk model peta yang formal itu biasanya bentuknya seperti ini.
Tapi jika kebutuhan teman-teman tidak terlalu formal, maka tidak perlu wajib formal seperti ini. Ini bisa diluruskan. Kemudian saya akan menambahkan garis di sini. Kok belum muncul ya? Oh, yang sebelumnya sudah muncul ternyata. Tapi kok tidak terdetek? Mungkin kita delete dulu karena belum terdetek. Oh ya, sebelah sini itu ada item-item yang sudah kita tambahkan ya teman-teman. Baik, seharusnya ada muncul polyline di sini. Tapi mungkin kita abaikan dulu. Kita akan tambahkan label dulu. Di add item ada add label, kita akan tambahkan label di sini. Editnya di sebelah sini. Ini bisa ditambahkan asal instansi kalian. Di sini saya akan menulis fakultas kesehatan, fakultas kesehatan masyarakat Universitas Jember. Oke, ini juga bisa ditata-tata. Mungkin kita akan ubah jadi center. Kemudian bisa diklik bagian font ya teman-teman untuk mengatur ukuran dan lain-lain. Untuk stylenya saya buat bold biar terlihat ya teman-teman. Untuk ukurannya di sini ada size, bisa dibesarkan atau dikecilkan. Oke, kemudian kita akan coba menggambar lines lagi. Kenapa kok tidak muncul ya teman-teman? Oke, kita akan otak-atik dulu. Apa tertutup ya teman-teman ya? Padahal tidak tertutup, tapi kenapa kok tidak muncul ya? Mungkin kita akan buat label lain dulu.
Untuk label selanjutnya kita bisa copy dari label yang sudah kita buat ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan judul. Saya akan menggunakan judul sebaran jumlah balita pendek Kabupaten Jombang. Nah, oke. Saya masih kepo, kenapa kok ini nggak muncul ya teman-teman? Padahal itu seharusnya muncul. Nah, di sini seharusnya muncul ini. Karena sudah di sini seharusnya muncul, tapi kenapa tidak muncul? Mungkin untuk mengakalinya kita akan membuat frame seperti ini saja ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan legend. Penambahan legend ada di add item, ada add legend, kemudian kita tambahkan sebelah sini. Oke, jangan lupa judulnya. Untuk judulnya saya akan tulis keterangan. Nah, untuk legendnya bagaimana caranya agar tidak muncul seperti ini? Kita kan maunya cuma warna-warna yang ada jumlahnya aja ya. Kita bisa scroll ke bawah. Kemudian untuk bagian yang tidak diinginkan bisa diklik kanan. Oh, jangan lupa ini jangan dicentang ya teman-teman. Kemudian ini bisa diklik kanan, kemudian kita hidden. Kita sembunyikan ya. Nah, kalau nggak bisa disembunyikan kayak gini, kan ini sudah di hidden tapi masih muncul di sini, kita langsung klik minus di sini. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat label lagi untuk tulisan sumber. Ini bisa di Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita tempel di sini. Jangan lupa dirapikan ya teman-teman. Ini saya akan tulis sumbernya. Karena untuk data ini saya menggunakan sumber dari profil kesehatan, maka akan saya tulis sumber titik 2 profil kesehatan Kap Jombang 2023. Dicek lagi ya teman-teman, jangan sampai ada tipu. Profil kesehatan Kap Jombang 2023. Kemudian bisa ditambahkan seperti skala, kemudian WGS yang digunakan dan lain-lain. Untuk skalanya saya menggunakan 1/250.000 atau bisa ditambahkan informasi lain. Untuk di sini saya akan tambahkan tahun 2023.
Kemudian di akhir akan saya tambahkan identitas saya. Karena di sini untuk memenuhi mata kuliah SIG, yakni saya tulis sistem informasi geografis. Saya akan tulis juga biostatistika. Nama saya. Kemudian name saya. Oke, ini frame-nya akan saya hilangkan biar terlihat lebih cantik. Baik, inilah hasil peta yang kita buat, teman-teman. Di sini ada scale bar, peta, koordinatnya, north arrow. Di sini saya juga menambahkan logo, instansi, judul, kemudian untuk legenda, dan kemudian ada sumber dan identitas saya. Cara save peta tematik yang sudah dibuat, kita klik layout di pojok kiri atas, kemudian kita ada save as template, export as image, SVG, dan PDF. Di sini saya akan memilih image. Kemudian di sini adalah tempat saya di sini tempat saya menyimpan. Di sini saya akan pilih picture. Ini bebas ya teman-teman, bisa disimpan di mana aja. Untuk formatnya ini saya menggunakan TIFF. Untuk judulnya silahkan disesuaikan sesuai mau teman-teman. Jangan lupa di save. Nah, ini ada keterangannya, image export option bisa diganti sesuai kemauan teman-teman. Namun di sini saya akan biarkan dan saya klik save. Nah, kita tunggu. Kemudian untuk memastikan apakah sudah tersave, kita akan cek untuk tempatnya di folder. Saya tadi pilih di picture, kemudian kita cek apakah sudah tersimpan atau belum. Nah, ini sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, ini sudah tersimpan dan siap untuk dikirim dan dikumpulkan. Baik, ini nanti bisa kita silang karena ini nanti akan auto save ya teman-teman di QGIS. Cara ceknya gimana? Cara ceknya kita cek di pojok kiri atas ada project, kemudian klik layout manager. Nah, kemudian ini adalah peta tematik yang sudah kita buat, bisa diklik dan di show. Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Jadi akan terus tersimpan seperti ini. Nanti mungkin ada tambahan bisa ditambahkan atau kurang bisa dikurangi, seperti itu teman-teman. Kemudian ini juga bisa kita save dalam bentuk geopackage atau shapefile. Cara nyimpennya ada di pojok kiri atas, ada project, ada save to. Nah, ini ada pilihannya teman-teman, templates, kemudian geopackage dan lain-lain. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Semoga bermanfaat, semoga bermanfaat dan semoga memiliki hasil yang maksimal. Mana ya yang sudah kita buat tadi? Sebentar. Nah, ini dia. Semoga bermanfaat dan semoga hasil yang kalian buat maksimal.
Dan semoga ini juga dapat memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ketidaknyamanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.